Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari kelas MN20D NIM 20 200856. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 6 di mana mengangkat materi portofolio optimal. Mari saja kita lanjut kepada pembahasan. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dasarnya. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama portofolio efisien dan portofolio optimal, yang kedua fungsi utilitas dan kurva indiferen, yang ketiga aset berisiko dan aset bebas risiko. Oke, portofolio efisien ini ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang tersedia di tanggungnya gitu, yang bersedia di tanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Misalnya gini, jika ada investasi A, returnnya itu 15% dan risikonya itu 7%. Dan investasi B memiliki returnnya itu 15%, risikonya 5%. Maka investor akan memilih yang risk averse-nya yang B, di mana returnnya 15% dan risikonya itu 5% gitu. Kemudian portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan gitu, terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Nah, di sini juga ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas ini menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Kemudian, fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen ini menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan masing-masing yang memberikan utilitas yang sama gitu bagi investor. Kemudian kemiringan atau slope. Positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Aset bebas risiko atau risk free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dipastikan pada saat ini gitu, dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Satu contoh, aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian di sini ada portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasarkan return yang diharapkan dan risiko. Permukaan efisien atau efficient frontier adalah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Portofolio optimal juga merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dan risiko yang sama dibanding bagian lainnya. Kemudian, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indiferen. Memilih aset yang optimal. Investor membutuhkan keputusan yang disebut dengan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Yang kedua, keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut.
Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut juga sebagai porsi dana atau dana masing-masing. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Nah, memilih kelas aset yang optimal itu kayak gimana sih? Kelas aset ini kita artikan adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis-jenis aset sebagai saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan lain sebagainya. Kemudian ada efficient frontier Markowitz. Kita asumsikan sebagai X. Titik X merupakan portofolio pada efficient frontier yang memberikan deviasi standar paling kecil. Kemudian titik X ini disebut global minimum variance portfolio. Daerah efficient set atau frontier adalah segmen yang berada di atas global minimum variance portfolio. Baik, jadi kesimpulan atas semua yang sudah saya jelaskan ini dapat saya tarik intinya, yaitu melakukan diversifikasi risiko dalam kegiatan berinvestasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau disebut return yang maksimal menjadi suatu keharusan bagi investor yang menerapkan prinsip ekonomi. Bagaimana melakukan seleksi pada kegiatan investasi terhadap instrumen keuangan dengan prinsip ekonomi yang menekankan maksimalisasi keuntungan dengan risiko yang minimalis. Maka perlu melakukan diversifikasi risiko dalam membentuk strategi penggabungan atas saham-saham yang tepat atau kita katakan portofolio optimal dalam berinvestasi. Membentuk portofolio dalam rangka mendapatkan return yang maksimal harus mengkombinasikan aset yang tersedia untuk dipilih. Sesuai dengan klasifikasinya, maka ada yang berupa aset berisiko dan aset bebas risiko. Kegiatan alokasi aset ini akan sangat dipengaruhi oleh sikap investasi atau investor dalam memandang risiko dan sebesar diam atau mentoleransi risiko tersebut. Pola ini akan membentuk suatu konsep kebutuhan yang disebut fungsi utilitas dan dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut sebagai kurva indifferent. Model Markowitz tahun 1959 adalah gagasan utama yang digunakan untuk membangun portofolio optimal dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 6 yang dimana membahas tentang pengoptimalan portofolio atau portofolio optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.